Oke Kak Baby, ini kan terkait yang terbaru nih soal bukti colokan listrik yang di persidangan itu apa sih maksudnya mungkin? Oh, itu mah kelalaian. Mungkin namanya anak kecil kan, nggak mungkin setiap saat setiap waktu kan diawasin gitu. Itu bahaya aja sih. Kita harus lebih waspada aja sih sama hal-hal yang namanya anak kecil kayak listrik, apapun yang api apa bahaya. Itu nggak ada ininya sih. Biasa aja lah. Oh itu tuh jadi salah satu bukti katanya untuk tindakan Inara yang lalai kah? Ini dari ya tindakan, tapi kan maksudnya ya karena mungkin dua-duanya sekarang udah sibuk ya, jadi nggak bisa mengawasi lebih ketat lagi gitu. Ya hati-hatilah untuk para anak-anak. Tapi kalau masalah barang bukti colokan listrik kita baru denger nih, itu dari pihak adik saya apa dari pihak? Kalau aku lihat sih dari pihak kakak sendiri katanya bukan. Dari pihak kita ya? Ya mungkin karena dia lalai, jadi itu mungkin salah satu upaya untuk memenangkan hak asuh anak. Yang pertama kan adanya kekerasan dari kami, karena memang cara mendidik anaknya cukup keras ya, ada main tangan, main fisik gitu. Ya mungkin itu bukti pendukung lagi yang colokan listrik. Katanya Inara juga kan mengaku bahwa dia tuh mengasuh anak itu sewajarnya, bahwa dari pihak bunda maupun mama katanya kan terlalu melebih-lebihkan katanya. Jawabannya dia. Tapi yang dia bilang katanya sewajarnya seperti apa? Kalau sewajarnya itu ya biasa-biasa aja, pukulnya biasa-biasa. Kalau pukulnya sekuat tenaga itu namanya bukan normal-normal aja, itu udah di luar batas normal. Karena Inara sendiri kan dari pihak KPB sendiri dan bunda sendiri ingin mendapatkan hak asuh anak itu karena Inara sendiri kayaknya sibuk kerja katanya. Jadi anaknya itu gak asuh, mungkin bunda sendiri salah satunya ingin ngambil itu. Bukan karena sibuk kerja aja sih, lebih kepada dia kasar terhadap anak, main tangan, main fisik, itu yang buat kita juga sama menginginkan hak asuh anak itu jatuh ke tangan kita. Karena keras. Sebenarnya sih mungkin kasarnya Inara mungkin pada cucu cukup ekstrim ya. Artinya saya juga orang lain mungkin ibu, bapaknya, suami istri biasa gitu. Kalau misalnya anak marah kita pukul, tapi pukul di level yang berapa? Pukul di level yang memang anak kecil gitu. Yang sewajarnya anak kecil, tapi kalau sudah sekuat tenaga itu udah nggak normal. Dan itu pernah dilakuin lagi banyak orang gitu? Pokoknya anak yang pertama dan anak yang kedua. Kalau anak yang ketiga enggak. Saya nggak pernah lihat. Kita bicara yang kita pernah lihat, kita pernah dengar, yang kita tahu. Tapi mungkin dicubit di enggak lah, ada kepala lah. Kalian kan itu mah nggak usah masuk laporan kali. Kalau cubit, kalau cuma begini mah nggak perlu dijadiin bukti kita saksi kan enggak. Itu lebih ke yang udah nggak wajar. Sempat susah bertemu kan updatean terbarunya bahwa sampai video call aja susah. Sekarang kayak gimana nih? Saya terakhir ketemu Lala itu anak-anak ketemunya 4 bulan emang? baru 2 hari setelah Lebaran. Sampai peristiwa itu terjadi sampai detik ini saya pernah ketemu. Tapi dari TikTok itu saya ngomong sama pembantunya, sama ibu, ya anak-anak gimana? Aku naik, cepetan naik gitu kan. Aku naik, tolong panggilin Lala. Dia Starla sama Ali dari TikTok. Karena kalau saya dari WA video call gitu nggak direspon apa? nggak direspon. Sama sekali. Ada aja sih alasannya nanti yang lagi ngaji lah, lagi belajar, lagi ini Gitu. intinya dibatasin banget gitu. Bahkan bukan cuma dibatasin, tapi kayak ya dihalang-halangin juga lah ya. Dia kan dia bilang katanya mami kalau mau ketemu cucunya Perbaiki Perbaiki akhlak. komunikasi juga katanya. komunikasi terhadap saya katanya. Nggak boleh galak Saya katanya. Soalnya mami dikata galak gitu. Saya tidak akan mungkin di depan cucu saya macam-macam, tapi Katanya dia mau dianggap seperti anak. Nah dia nganggap ini sebagai ibu nggak? Seperti ibu yang sewajarnya seorang ibu yang harus dihargai nggak? Kayak gitu ya, Mam? iya. Tapi gimana sih Mam melihat sampai sekarang mungkin sampai perebutan hak asuh anak, mungkin sampai masalah ini tuh masih menggebu-gebu di antara kalian mungkin. Kenapa sih mungkin permasalahan itu? Kalau saya sih ya melihatnya sebenarnya siapa aja yang menjadi satu saat Yang asuh ya, Mam? pengasuh sih nggak jadi masalah ya kan? Konsekuensi dari perbuatan kalian berdua ya, kalian mau bercerai, kalian tahu nggak buntut kalian 3 kan gitu. Nah
Kalau kalian sudah menyadari, apa yang harus kalian lakukan? Ya, anak itu bukan hanya dikasih makan, dikasih uang, dikasih sekolah, bukan. Perhatian. Butuh sentuhan ibu, butuh didikan moral, kan begitu. Nggak penting pukul-pukul, pengertian yang perlu ditanamkan sama orang, biar dia memahami, mengerti. Jangan ya, anak ini setrum. Kalau kamu ini coba, ayo kita contohin ini, jagain. Dia akan merasakan dan tahu. Karena kan anak-anak sekarang udah gak bisa dibilangin dengan seperti orang dulu, jangan suka makan timun, jangan suka duduk di pintu. Mana bisa lagi. Jendela YouTube udah berkoar-koar di sana, nggak mungkin lagi bisa ditahan itu. Jadi tanamkan pengertian, apa yang kita ketahui kasih tahu, biar dia juga gak bodoh. Kan gitu. Tentunya dengan bahasa ibu. Sistemnya kayak ya bicara ke anak-anak bagaimana sih? Kan gitu ininya. Jadi kayak psikolog nih saya. Mam, sempat viral juga kan waktu di persidangan bahwa Ina Rasti sendiri salim sampai peluk sama KPP juga. Oh, iya. Itu kan banyak kisahnya dapat pujian sendiri dari netizen. Kalian sendiri menganggapnya seperti apa sih? Jadi gini. Kalau saya sih, namanya- kalau saya biasa namanya aja. Pertemuan ya, Mam. Biasa. Saya biasa aja. Kenapa gitu ya? Sesungguhnya yang lalu-lalu saya lihat sama mamanya aja gini-gini. Jadi nggak usah pencitraan. Kalau itu betul-betul itu dari hati ya, terima kasih. Ya. Bahasa saya ini pun ya, ini nasihat terhadap dia. Ya. Kalau dia anggap saya ibu, ya kan? Jangan pernah mundur dengan nasihat. Terima. Nasihat itu adalah apa? Pelita kakimu di kemudian hari supaya kau nggak salah melangkah. Gitu loh. Berarti selama ini apa yang dilakukan Inara kemarin itu, pelukan itu adalah pencitraan. Saya nggak bilang pencitraan. Jadi gini, namanya kita bertemu di satu ruangan yang kecil. Terima kasih dalam kalau itu rangka betul. sidang. Kalau dia tegur ya kan kita tegur. Mungkin lah kita Biasa tegur, aja ya. lah. Bukan berarti, maksudnya gini, ya namanya kita ketemu ya, kita pernah dalam satu keluarga. Ya udahlah, tegur ya tegur, bukan berarti ya nanti permasalahan itu musuhan tetap gitu. permasalahan itu tetap berjalan. Tapi ya namanya negur ya kan itu Yang apa-apa itu Apa mah hal ya? wajar. try to be nice lah, kesesamaan gitu. Lebih ke itu aja sih. Tapi sempat kaget gak sih pas Inara Nggak ada ngambilin ini? kaget, nggak ada kaget. Ya sebenarnya Udah kaget biasa juga kita lah. Udah lihat dia biasa. seperti itu. Biasa. Oh. Udah biasa. Hal yang biasa di muka saya. Saya kan sudah pernah menjalani usia segitu. Kalau dia kan belum pernah seusia saya. Saya 60 tahun loh. Benar. Dengan seluruh yang terjadi, pengalaman hidup. Ya, itu nggak bisa tipu-tipu, nggak bisa bohong-bohong. Makanya kemaslah dirimu dengan baik dan benar, bukan pencitraan. Karena segala sesuatu yang dikemas nggak benar akan tergelincir. Itu akan jadi lawan untuk dirimu sendiri. Yang kau kemas itu. Gitu loh. Lebih bagus apa adanya, bercerita. Walaupun mungkin itu sakit, saya juga kan punya hati. Ya, di kemudian hari aku juga, itu kan juga kan ibunya cucu-cucuku. Kapan kita nggak mungkin kita bisa sampai tutup mata, karena ada keterkaitan, gitu loh. Ya kan nggak mungkin dong. Ya, Lala nggak ketemu ibunya saya egois, nggak mungkin juga. Dia juga nggak boleh egois, Lala nggak boleh ketemu neneknya kan gitu. Berarti Inara yang Jadi jangan kaku lah. Jangan kaku, terus jangan juga terlalu kencang gitu. Biasa-biasa aja sebenarnya. Aku juga bilang, ya, kalau satu saat aku ketemu sama cucu-cucuku, tolong mulutnya dikip. Dan saya akan berperilaku yang baik di hadap cucu saya. Nggak mungkin saya wak begitu, nggak mungkin. Ya kan? Pasti saya ngomong yang baik seperti hal yang biasa yang saya lakukan. Orang cucu saya kalau nangis kenceng aja, saya cuman begini kok. Langsung Semua diem diam ya. semua. Sampai papanya, dedinya aja ngomong gini, Mami pakai ilmu apa sih? Anakku Keheran-heran. udah jerit-jeritan, opungnya cuma ngomong gini, semua pada diam. Langsung diem. Pengertian itu. Aku tidak pernah mukul, dia mecahin gelas aja. Aku bilang, tadi cara megangnya gimana? Aku bilang, gini Pong, gini. Gak boleh begitu, kan tangan kamu licin habis makan kan ada minyak. Ya kan, ininya yang dipegang. Sehingga dia tidak akan melakukan hal itu. Karena apa? Karena kau tuntun dia. Begitu loh. Ini perkataan ini, ya. Nanti di saat kau sudah seusia saya mungkin, ya, kau akan menjadi nenek. Akan kau ulang lagi, kau mamahkan kepada cucu-cucumu di kemudian hari. Benar. berarti Inara yang baik sekarang itu gak ada apa adanya, maksudnya apa adanya gitu, enggak? Ya, kita sih Ya. nggak tahu ya, Mi. Ya, Kan aku tadi bilang, mudah-mudahan ya. Kalau yang benar, mana- terima kalau kasih. benar, terima kasih. Jangan pencitraan melulu, ya. Itu aja. Untuk Bang Firgon sendiri nih udah ketemu sama anak apa dia? Oh, Kemarin Virgon udah. ketemu, ngajak jalan kan. Virgon itu saya nggak mau satu rumah sama dia. Kenapa? Jangan dibilang saya ngumpetin anak, selalu dibawa ketek.
Saya bilang, hidup kau ini, balik ke ini Bu. Karena saya berkali-kali bilang balik nak ke rumah. Itu rumahmu, itu anakmu, balik. Ayo balik, kan gitu. Dia bilang dia belum siap, kan gitu. Nah kali ini akhirnya dia pulang tuh. Pulang dia ambil, saya bilang ambil satu kamar, kunci. Kalau memang kamu lagi keluar kota, nggak ini. Tapi kalau ini kamu harus tidur sama anak-anakmu. Bagaimana seperti biasa kalian nggak ada perceraian kemarin, nggak lakukan hal yang seperti itu supaya anak-anakmu nggak broken home. Kan ini kan sama-sama keluarga dari Virgon memperjuangkan untuk hak asuh anak. Tapi tadi juga legowo ya kalau nggak dapet Apapun hasilnya, Apapun hasilnya. kalaupun memang hak asuh anak jatuh ke tangan dia, kita nggak masalah. Yang penting jangan dipersulit ketemu. Untuk waktu bersama dedinya, jangan dibatesin. Sama keluarga juga jangan dibatesin. Dan apa ya intinya komunikasi sama bertemu yang penting komunikasi yang baik, semuanya yang baik. Selalu Kita lancar-lancar berharap aja lah kayak gitu. Tolong di endingnya yang depan baik. anak, jangan diperlihatkan kita yang seperti ini gitu loh. Soalnya Masing-masing netizen ada bilangnya kesalahannya, ya kan. mami ini buruk gitu loh, padahal nggak seburuk yang kalian kira gitu. Dan ini juga anak saya besok ulang tahun. Saya ucapkan sayang ya, panjang umur, rezeki, jadi orang yang baik, lebih baik lagi dari sekarang. Amin. Jadi orang yang luar biasa, lebih luar biasa lagi dari Amin, sekarang. ya Allah. Ya ingat, Ambil hikmahnya sekecil aja, ya. apapun kamu di luar tetap anakku. Benar. Sebesar apapun kamu di luar tetap anak bungsuku. Benar. Camkan itu saya. Pokoknya yang terjadi sekarang ini, yang kemarin dijadiin pembelajaran Iya. untuk kedepannya Iya. lebih baik lagi, Lebih baik lagi. lebih baik dalam hubungan keluarga, dalam hidupmu, dalam apapun. Intinya kita doain yang terbaik untuk Inara, untuk adik saya Virgon, untuk kita semua. Itu aja. Ini tadi katanya I love you, Virgon Nak. punya pasangan gimana? Virgon sendiri udah punya baru katanya. Belum lah, kalau pacaran masih jauh lah. Masih jauh Di- banget. mungkin Ini berteman aja ya, masalahnya temen. belum kelar ya kak. Di ini saya, di Instagram saya ada banyak perempuan menyodorkan diri untuk jadi istrinya Virgon. Ini lucu-lucuan Ada yang punya juga. anak dua, Lucu-lucuan ada yang doang, punya ini anak mah satu, sebenarnya ada yang ini masih serius. gadis, ada yang masih masa iya saya ini semua. Ya udah kalian punya hati, kalau kamu bisa deketin anakku deketin, kan gitu. Makan-makan. Oke, Yaudah. siap ya. Terima kasih.